stop paying so much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat setia yang insya Allah selalu berada dalam kondisi bahagia. Dalam kondisi apapun itu, mudah-mudahan selalu merasakan sebuah kebahagiaan dalam kehidupannya. Hari ini saya mencoba untuk kembali lagi menyapa sahabat-sahabat yang luar biasa sekali, mencoba untuk berbicara tentang luka batin. Dan saya yakin bahwa hampir kebanyakan orang memiliki luka batin. Entah itu luka batin yang bersifat ringan, berat, atau mungkin yang sangat-sangat kecil sekali. Tetapi pada dasarnya bahwa setiap pribadi, setiap orang itu mengalami atau pernah berada dalam kondisi luka batin, di mana luka batin itu tersimpan di bawah alam sadar kita, yang seringkali menyebabkan kita menjadi orang-orang yang punya kepribadian introvert, atau bahkan mungkin kita merasa menjauhkan diri dari lingkungan kita. Nah, bagaimana orang dikatakan luka batin, artinya bahwa bagaimana mereka mendapatkan luka batin itu sendiri. Apa yang menyebabkan luka batin itu sendiri? Dari hal apa yang menjadi penyebab daripada luka batin itu sendiri? Jadi luka batin itu pada dasarnya bahwa luka batin itu didapatkan dari berbagai macam aspek oleh setiap orang. Bisa jadi bahwa luka batin yang mereka rasakan pada saat ini itu adalah pengalaman di masa lalunya. Artinya pengalaman di dalam keluarganya, lingkungannya, bagaimana pola pendidikan oleh orang tuanya, pola pengasuhan keluarganya, atau bagaimana dia interaksinya di masa kecilnya, di masa remajanya, atau bahkan mungkin adanya tindakan-tindakan sosial, kekerasan-kekerasan sosial di masa lalu, sehingga hal itu tersimpan di bawah alam sadarnya, sehingga di masa proses kehidupannya untuk sekarang ini dia senantiasa merasa trauma, merasa bahwa dia sangat-sangat memiliki sifat pesimis untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya sebenarnya dia bisa melakukan itu. Nah, luka batin yang sering terjadi dan sering dialami oleh setiap orang adalah pola pengasuhan atau pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Seumpama orang tuanya selalu memberikan kata-kata kasar kepada dia, atau memberikan sebuah bahasa-bahasa yang menyebabkan dia itu merasa tidak memiliki sebuah kekuatan, dalam artian tidak terbangun sebuah kepercayaan kepada dirinya, tetapi yang terbangun adalah rasa bahwa dia seakan-akan tidak memiliki sesuatu punya makna di dalam kehidupannya, atau bahkan dia merasa bahwa kok saya nggak dibutuhkan, kok saya sepertinya bahwa saya ini nggak punya nilai di mata mereka. Yang setiap saat yang dia dapatkan adalah bahasa-bahasa kasar atau bahasa-bahasa yang menyebabkan dia terjadinya pembunuhan karakter, yang seharusnya adalah yang dibangun itu dia harus memiliki kepercayaan diri apapun kekurangannya dia. Tetapi tidak jarang kita dapatkan di dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan keluarga, mereka selalu melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu itu akan tersimpan di bawah alam sadar kita. Nah, saya katakan begini, bagaimana cara kita harus memulihkan atau mengobati luka batin itu sendiri? Tentu kita harus tahu dulu faktor penyebabnya. Apa yang menyebabkan orang itu memiliki yang namanya luka batin atau mengalami yang namanya luka batin? Sama halnya, konteksnya seperti ini. Ketika saya membuat api unggun, mengumpulkan kayu, atau mungkin saya menyiramkan satu jerigen bensin di lantai, tetapi manakala tidak ada api yang saya gunakan di situ, tidak mungkin bensinnya itu akan menyala. Tapi walaupun saya hanya menyiramkan satu gelas saja di lantai, tetapi ketika dipercikan air, maka mau tidak mau bensinnya akan menyala. Jadi, luka batin yang dialami oleh setiap orang itu adalah pikirannya. Ya, pikirannya.
pikiran yang menyebabkan dia merasa berpikir bahwa kok saya kenapa seperti ini? Kenapa setiap saya melakukan hal seperti ini kok saya dianggap seakan-akan bahwa saya nggak punya nilai? Saya melakukan hal seperti ini seakan-akan bahwa saya selalu disalahkan. Kemudian saya dianggap bahwa saya tidak memiliki sesuatu yang harus saya lakukan sebenarnya. Jadi di dalam proses menjalaninya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadap dia di masa lalu, di masa itu tersimpan di bawah alam sadarnya. Jadi jangan heran ketika ada seseorang yang atau pribadi-pribadi yang memiliki sifat yang tertutup, yang tadinya dia sangat ceria dan sebagainya, tetapi setelah mendapatkan tekanan-tekanan batin atau kata-kata yang pada dasarnya bahwa seharusnya kata itu tidak dilontarkan kepada dia, tetapi karena dengan kata itu dia merasa tersinggung, merasa terzolimi, merasa tidak, bahwa dia nggak punya nilai, artinya seakan-akan bahwa dia tidak sebanding dengan orang-orang di sekelilingnya, maka hal itulah yang selalu tersimpan, tersave di alam bawah sadarnya. Sehingga orang-orang yang mengalami yang namanya luka batin atau berada dalam kondisi yang namanya luka batin, maka mau tidak mau yang harus disembuhkan adalah cara berpikirnya. Kita kembalikan cara berpikirnya, kita bangun rasa kepercayaan dirinya, bagaimana dia harus berpikir positif, bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu tidak akan terjadi di masa sekarang. Karena bahwa apa yang kita dengar di masa itu, bahwa bahasa satu kekuatan di dalam kehidupan seseorang, artinya sebuah kekuatan di dalam kehidupan seseorang atau kepercayaan di dalam diri seseorang itu tergantung dari bahasa yang dia dengar. Ketika bahasa-bahasa yang disampaikan kepada dia adalah bahasa-bahasa negatif, maka yakin bahwa dia akan terbangun karakternya menjadi orang-orang yang selalu pesimis. Tapi ketika di dalam kehidupannya selalu dimasukkan, diberikan bahasa-bahasa positif, maka yakin bahwa dia akan memiliki sebuah kekuatan, kepercayaan diri untuk menjalani sebuah kehidupan. Jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan atau menyembuhkan luka batin? Satu yang harus kita pahamkan adalah bagaimana kita harus mengatakan kepada diri kita bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu percaya bahwa pada hari ini itu tidak akan terjadi. Jadi jangan kita terbayang-bayang dengan apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus berpikir positif pada saat ini. Kita berpikir sesuai dengan tindakan kita, berpikir sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, dan kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka katakan, bahwa kita tidak seperti apa yang mereka gambarkan di masa itu. Tetapi kita memberikan sebuah kekuatan kepada diri kita, mengatakan kepada mereka atau mengatakan kepada diri kita, karena kekuatan yang terbesar dalam diri kita adalah membangun sebuah keyakinan bahwa diri kita bukan orang yang dianggap seperti di masa itu. Nah, ketika seseorang masih selalu berada dalam kondisi di mana dia bahwa selalu tertekan dengan bahasa-bahasa di masa itu, maka dia tidak akan pernah memiliki sebuah kekuatan untuk merubahnya semuanya. Ya, jadi untuk menyembuhkan atau bagaimana kita lepas daripada luka batin itu sendiri, kita mencoba memulai cara berpikir kita, mengubah pola berpikir kita, bahwa apa yang dikatakan orang-orang, entah itu orang tua kita, saudara kita, lingkungan kita, yang selalu mengatakan negatif terhadap diri kita, bahwa sebenarnya kita nggak seperti itu. Kita tidak seperti apa yang ada dalam bayangan pikiran mereka. Apa yang mereka katakan, kita tidak boleh mengatakan diri kita bahwa kita seperti itu. Nah, karena kapan kita mengatakan diri kita bahwa apa yang dikatakan itu benar seperti diri kita, maka yakin bahwa kita akan selalu merasa tertekan dengan apa yang mereka katakan. Tapi ketika apa yang mereka katakan, maka jaga berpikiran kita, jaga pola pikir kita untuk menerima pesan-pesan itu. Ketika pesan itu, bahasa itu bersifat negatif, maka katakan bahwa itu tidak akan negatif buatmu. Itu tidak akan berdampak negatif kepada diri kamu, bahwa karena kapan pesan itu atau bahasa yang disampaikan kepada diri kamu kemudian kamu save, kamu terima dengan akal kamu dan kamu kelola dengan akal kamu sendiri, kemudian kamu tidak bisa menempatkan bahwa apa yang dikatakan itu tidak sama, tidak benar seperti apa yang ada dalam diri saya sendiri, seperti apa yang saya lakukan. Nah, karena kapan pesan itu kamu sampaikan, kemudian kamu benarkan pesan itu, dan akhirnya itu menjadi sebuah tekanan di dalam diri, menjadi tekanan di dalam batin kita. Nah, cara yang seperti saya katakan bahwa
Bagaimana kita harus menyembuhkan diri kita daripada luka batin? Yang pertama adalah mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita, kemudian kita mencoba untuk melalui kehidupan dengan cara kita, dengan bagaimana proses kehidupan yang kita jalani, tanpa kita harus tertekan dengan apa yang dikatakan orang, karena kapan kita selalu kembali pada masa itu, maka kita tidak akan pernah bisa untuk keluar dari problem atau luka batin itu sendiri. Nah, ya. Karena kenapa? Bahwa pesan-pesan itu sangat mudah mempengaruhi kita sebenarnya. Karena ada namanya otak refleks, pikiran refleks dalam diri kita. Karena kapan kita tidak melakukan istilahnya menyaring setiap apa yang kita dengar, setiap kata-kata yang kita dengar itu kemudian kita langsung bawa ke dalam diri kita, dan seakan-akan bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar, maka yakin kita tidak akan pernah bisa untuk keluar dari sebuah problem yang namanya luka batin. Tapi ketika ada sebuah bahasa atau kata-kata orang, entah itu saudara kita, teman kita, ya contohnya ya di lingkungan kita itu banyak sebuah kata-kata yang menyebabkan kita merasa tertekan dengan bahasa-bahasa di luar, dengan bahasa-bahasa teman-teman atau bahasa lingkungan kita, yang menyebabkan bahwa kita merasa bahwa kenapa ya mereka mengatakan seperti ini terhadap saya, kenapa ya mereka bersikap kayak seperti ini. Nggak usah gue bersikap seperti itu, nggak usah selalu pikirkan hal-hal seperti itu. Karena kapan engkau memikirkan tentang hal seperti itu, maka pada dasarnya bahwa engkau telah membawa pikiran kamu kepada persoalan yang menyebabkan diri kamu tidak akan nyaman. Karena ketika pesan itu masuk kemudian kamu kelola, dan akhirnya itu akan tersimpan di bawah alam sadar kamu sendiri. Ingat, fungsi otak alam bawah sadar manusia itu adalah 82%. Jadi untuk fungsi pada otak, pada pikiran yang refleks itu hanya 18%. Jadi ketika ada pesan itu kemudian kamu kelola dengan cara yang negatif, maka pesan itulah yang akan bersarang di bawah alam sadar engkau, alam sadar kamu, sahabat saya. Jadi bagaimana engkau supaya tidak berada dalam kondisi luka batin, atau bagaimana engkau cara menyembuhkan luka batin kamu sendiri? Yang pertama adalah rubah cara berpikirmu. Rubah cara berpikir dan rubah cara berpikir. Ketika engkau mampu merubah cara berpikir kamu, maka yakin bahwa engkau tidak akan pernah merasakan yang namanya luka batin. Karena luka batin itu kuncinya adalah berpikiran. Pikiran kita sama dengan halnya api tadi, ya kan? Bensin itu tidak akan bisa menyala kalau tanpa ada sumbu, tanpa ada api itu sendiri. Contoh kecilnya gini, ketika saya memasak air, ya kan? Ketika saya memasak air, kemudian saya tutup panci itu sendiri, dan pada saat dia mendidih dan saya tutup, otomatis kan menggelembung karena ada api di bawahnya. Jadi luapan emosi dalam diri kita itu seperti air yang dimasak di dalam kompor, di atas kompor itu sendiri, kemudian ditutup. Nah, bagaimana supaya air itu tidak menggelembung dan akhirnya terangkat penutupnya? Maka kita lubangi penutupnya. Kita lubang penutupnya supaya uapnya keluar. Begitu juga pikiran kita, begitu pun juga diri kita sendiri. Supaya kita tidak berada dalam kondisi yang betul-betul sangat sulit, maka hal yang harus kita lakukan adalah perbaiki cara berpikir. Perbaiki cara berpikir dan perbaiki cara pemahaman kita terhadap hal-hal apa yang akan kita terima ketika pesan-pesan itu atau bahasa-bahasa itu tidak sesuai dengan diri kita. Maka katakan bahwa saya tidak seperti apa yang ada dalam pikiran mereka, dan saya tidak seperti apa yang ada dalam benak mereka. Jadi ketika ada pesan yang masuk kepada diri kamu atau yang kamu terima, langsung kamu respon dengan pikiran positif. Langsung kamu respon dengan pikiran positif. Artinya gunakan otak neurotik kamu untuk menerima secara positif. Kemudian itu ditransfer pada otak sistem limbik atau otak tengah kamu, sehingga masuk ke dalam rasa kamu sendiri. Ya, karena itu dikelola otak neurotik kita, kemudian disalurkan, ditransfer kepada otak sistem limbik kita, dan kemudian diproses dalam diri kita sendiri. Nah, jangan sampai pesan itu yang kita terima kemudian langsung kita tabrak dengan pikiran negatif. Maka yakin bahwa pesan yang masuk kemudian kamu tabrak dengan pikiran negatifmu, dengan logika berpikir negatifnya,
maka percaya bahwa itu akan tersave di bawah alam sadar, di mana letaknya di otak reptil kamu, sehingga itu akan terlalu sering terjadi emosional, sering terjadi merasa sensitif, seakan-akan bahwa dia yang selalu dicela dan sebagainya, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tertutup. Akhirnya ya kita selalu berada dalam suasana luka batin itu sendiri. Padahal kita ingin hidup kita itu adalah menjadi kehidupan yang betul-betul rileks, betul-betul kehidupan yang nyaman, baik itu dalam berpikir, dalam suasana hati kita, semuanya. Kita ingin merasakan sebuah keseimbangan dalam menjalani sebuah kehidupan. Nah, bagaimana membangun sebuah keseimbangan itu? Maka bebaskan diri kita yang namanya luka batin. Cara mengobatinya adalah cara berpikir kita. Bagaimana kita harus menghilangkan luka batin itu adalah bagaimana kita kelola cara berpikir kita. Bagaimana kita harus membangun sebuah paradigma positif di dalam diri kita sendiri. Setiap pesan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dengar, maka katakan dengan cara yang positif. Terima dengan cara yang positif. Jangan sampai pesan itu akan mempengaruhi diri kamu. Pesan yang masuk itu kemudian kamu tabrak dengan cara berpikir negatif, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang menyiksa diri kamu, maka itulah yang tersimpan. Karena pada dasarnya bahwa apa yang tersimpan di masa lalu itu itulah yang akan tersave selamanya. Dan itu akan selalu menjadi terbayang kita dan akhirnya menjadi orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri. Sehingga banyak orang mengatakan, gimana sih caranya kita harus percaya diri? Ya, cara untuk percaya diri, satu hal yang harus tekankan adalah bagaimana kamu harus bangun cara berpikir kamu. Berpikir positif, yakin, maka insya Allah kamu akan memiliki sebuah kepercayaan diri dalam kehidupan kamu. Tapi ketika dalam pikiran kamu adalah pikiran negatif, bagaimanapun cara kamu tidak akan pernah bisa untuk membangun sebuah kepercayaan pada diri. Jadi membangun kepercayaan diri, mengobati luka batin dalam diri adalah kembali kepada mindset kita, cara berpikir kita. Tetap kita selalu berpikir positif dalam hal apapun itu untuk kita membebaskan diri kita yang namanya terhadap luka batin itu sendiri. Ketika kita mampu mengelola cara berpikir kita menerima kemudian kita kelola dengan cara yang positif, maka yakin bahwa engkau akan terbebas yang namanya rasa kecemasan. Ya, kalau dalam bahasa rasa kecemasan itu sendiri, nah bagaimana hal itu bisa keluar, bisa hilang dalam diri kita, itu tadi. Kemudian saya tekankan, bangun pola pikir yang positif agar kehidupan kamu menjadi positif, agar suasana hati kamu menjadi positif tanpa merasa tertekan dengan apa yang dikatakan orang, apa yang disampaikan orang, apa yang dilakukan orang terhadap diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya bahwa kekuatan di dalam diri kita, kebebasan di dalam diri kita, untuk kemerdekaan di dalam jiwa kita adalah bagaimana cara kita untuk menerima setiap pesan yang disampaikan orang itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat setia, sahabat-sahabat sejati, silakan bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan sebuah problem dalam diri kamu sendiri, menyelesaikan luka batin dalam diri kamu sendiri, maka tanamkan dalam diri adalah merubah cara berpikir kamu, matikan apinya supaya tidak menyala. Artinya, gunakan pola pikir yang positif sehingga kamu tidak berada dalam suasana luka batin itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.